nama saya Nur Indah Lestari dari kelas Farmasi B angkatan 2017 dengan NPM 10060317060. Di sini saya akan melakukan konseling kepada pasien osteoporosis. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Perkenalkan Bu, nama saya Nur Indah Lestari. Kebetulan saya ahli gizi yang bertugas hari ini. Maaf Ibu, sebelumnya dengan siapa? Saya Ibu dulu, Mbak. Ya. Kalau boleh saya tahu, umur Ibu sekarang berapa ya Bu? Kalau sekarang umur saya 50 tahun. Baik Bu. Kalau boleh saya tahu, keseharian Ibu selama ini melakukan aktivitas apa ya Bu? Saya sudah pensiun dalam bekerja. Saya sekarang sedang merawat cucu saya di rumah karena ditinggal sama orang tuanya bekerja. Oh iya Bu, Bu apakah bisa Ibu ceritakan keluhan apa yang biasa Ibu rasakan selama ini? Saya sering merasa sakit pinggang dan saya merasakan kesemutan, dan kadang juga saya merasakan kaki dan tangan ini terasa kram. Baik Bu, bisa saya lihat obat dan kopi resep yang sudah diberikan oleh dokter Bu? Oh iya, bisa Mbak. Bentar ya Mbak. Oh iya Bu, berdasarkan resep yang sudah diberikan oleh dokter, di sini Ibu didiagnosa mempunyai penyakit osteoporosis. Yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengobatan osteoporosis ini. Apakah Ibu bisa meluangkan waktu Ibu kurang lebih sekitar 15 menit untuk mendengarkan penjelasan dari saya, Bu? Kalau boleh saya tahu, informasi apa saja yang sudah dijelaskan oleh dokter terkait dengan pengobatan terapi osteoporosis ini? Maaf Bu, sebelumnya apa Ibu sudah tahu apa itu osteoporosis? Osteoporosis itu semacam tulang yang sudah keropos ya Mbak? Iya benar Bu, jadi osteoporosis itu atau biasa dikenal dengan penyakit tulang yang keropos merupakan penyakit metabolisme tulang yang mengakibatkan tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Jadi adapun tujuan dari konseling ini di mana kita sama-sama mendiskusikan perubahan pola makan, mengikuti anjuran makan, bagaimana makanan yang boleh dikonsumsi atau makanan yang tidak boleh dikonsumsi, dan jenis yang tepat untuk Ibu saat ini yang sedang menjalani diet osteoporosis. Oh iya Ibu, apakah sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan konseling? Belum. Ya, harapan saya bisa sembuh Mbak, biar rasa pegelnya bisa hilang. Oh iya Ibu, dokter sudah menjelaskan bagaimana cara penggunaan obatnya Bu sebelumnya? Sudah Mbak, dokter sudah menjelaskan, tapi dokter hanya menjelaskan secara singkat saja. Jadi ini ada 5 obat yang harus digunakan oleh Ibu setiap harinya. Ada 4 obat yang harus diminum dan 1 obat yang harus dioleskan di bagian luar. Nah di sini obat yang pertama ada natrium diklofenak. Obat ini diminum 2 kali sehari sesudah makan ya Bu. Obat ini untuk meredakan nyeri dan mengurangi gangguan inflamasi. Namun setelah Ibu mengkonsumsi obat ini, kemungkinan Ibu akan mendapatkan merasakan sedikit nyeri di bagian perut, merasa sedikit agak sakit kepala. Namun tidak apa-apa ya Bu, itu sudah merupakan efek yang wajar saat mengkonsumsi obat ini. Namun apabila Ibu merasakan nyeri pada perut yang berlebihan, Ibu boleh langsung konsultasi ke dokter ya Bu. Nah obat yang kedua ada ranitidin ya Bu. Ranitidin ini juga diminum 2 kali sehari, diminum 60 menit sebelum makan ya Bu. Jadi ranitidin ini diberikan untuk tukak lambung, aspirasi asam lambung, rasa tidak nyaman di dalam perut. Nah adapun efek samping dari obat ranitidin ini bisa menyebabkan mual, muntah, vertigo, sakit kepala maupun diare. Namun itu merupakan efek yang wajar setelah mengkonsumsi ranitidin. Ketiga ada obat glukosamin.
glukosamin ini diminum 2 kali sehari ya Bu, diminumnya sesudah makan. Nah, obat ini adalah suplemen yang digunakan untuk membantu memenuhi nutrisi pada persendian dan sebagai pelumas pada persendian, sehingga kemudian bisa menyebabkan diare dan sembelit. Kemudian obat yang keempat, nah ini ada natrium glucofenac yang gel ya Bu. Nah, obat ini cara penggunaannya dengan mengoleskan pada bagian sendi yang terasa nyeri. Sebaiknya obat ini jangan digunakan pada bagian kulit yang luka. Jadi obat ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang terjadi akibat osteoporosis, misalnya seperti pada sendi kaki, lutut, pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan pada bagian tangan. Nah, yang terakhir ada obat erisendronat. Obat ini diminum 1 kali sehari ya Bu, dikonsumsi selama 1 minggu. Nah, obat ini digunakan untuk memperkuat tulang, mengobati dan mencegah terjadinya osteoporosis. Mbak, baik Mbak. Oh iya Mbak, kalau untuk minuman, apakah saya bisa minum yang bersoda gitu Mbak? Sebaiknya Ibu menghindari minuman yang bersoda ya Bu, dan menghindari makanan seperti kacang-kacangan, misalnya kacang kedelai, tahu, tempe, dan olahan dari bahan tersebut. Karena sebaiknya Ibu juga mulai mengurangi mengkonsumsi minuman seperti kopi dan teh. Oh iya Ibu, sebaiknya Ibu mulai memperbanyak aktivitas fisik seperti jogging, aerobik agar tidak terjadi obesitas, karena obesitas itu merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan terjadinya osteoporosis Bu. Ya Mbak, baik Mbak, mulai dari sekarang saya akan menerapkan pola hidup sehat, baik itu makanan ataupun berolahraga gitu ya Mbak. Oh iya Ibu, maaf Bu sebelumnya saya takut tadi ada yang terlupa saya sampaikan. Apakah boleh minta tolong Ibu jelaskan bagaimana cara penggunaan obat sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya Bu? Boleh Mbak, jadi untuk obat osteoporosis ini ada 4 obat yang harus saya minum setiap harinya. Jadi untuk obat osteoporosis ini ada 4 yang harus saya minum ya Mbak. Setiap hari itu, dan 1 obat luar yang harus dioleskan. Ini obat luarnya ya? Iya betul Bu. Ini dioleskan pada bagian permukaan kulit yang terasa nyeri aja. Iya Bu, benar. Obat natrium diklofenak diminum 2 kali sehari sesudah makan. Iya benar Ibu. Kemudian ada obat ranitidin. Nah, obat ranitidin ini yang diminum 2 kali sehari. Ini sebelum makan Bu, 60 menit sebelum makan ya Bu. Nah, obat yang terakhir ini obat erisendronat. Iya benar Bu. Ini diminum 1 kali sehari dalam 1 minggu harus dihabiskan ya? Iya betul Bu. Baik Bu, apakah ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Sudah Mbak. Jangan didobel ya Bu, jadi kalau Ibu lupa minum obat sebaiknya dosisnya dilewati saja. Baik Bu, untuk obat ini sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan sejuk ya Bu, dan kalau bisa disimpan dari tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Begitu, baik Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak Mbak, saya rasa sudah cukup. Baik Bu. Kalau begitu ini kopi resepnya, silahkan dibayar di kasir. Saya juga menyertakan bagaimana cara penggunaan obatnya. Jadi apabila Ibu lupa bagaimana cara penggunaan obatnya, Ibu bisa langsung melihat di sini ya Bu. Ya Ibu, ini ada kartu nama saya dan nomor telepon saya. Apabila Ibu ingin menanyakan sesuatu tentang pengobatan ini, Ibu bisa langsung menghubungi saya ya Bu. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, semoga lekas sembuh. Amin. Mbak, saya permisi dulu ya Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu, hati-hati di jalan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.